Fungsi maggot yang pertama mungkin mengurai sampah organik, Mas. Sebenarnya untuk kompos juga baik sebenarnya untuk maggot itu. Bisa untuk pakan ternak seperti ikan, unggas. Nutrisi ini lebih tinggi dari set atau maggot yang lalat hijau. Yang pertama mungkin dari telur kita tetaskan mungkin sekitar 4 sampai 5 hari nanti menetas. Medianya yang pertama dedak. Nanti telur itu ditaruh di atas tisu, dikasih daun pisang, ditaruh dedaknya, nanti juga dikasih air biar agak lembab. Jadi ini nggak bisa kalau kering, nanti tetap kalau kering otomatis semutnya nyerang. Habis itu nanti sekitar 4-5 hari nanti jadi baby maggot, kita kasih makan entah kayak yang lembut seperti roti pun roti sisa, karena kami di TPS ada sampah organik yang mungkin dari beberapa macam, kita ambil roti atau buah-buahan. Nah itu nanti kita taruh di situ sekitar 7 hari baru kita masukkan ke biopon, kita kasih makan. Jadi dari biopon mungkin sekitar 18 sampai 20-an hari kita jadikan dari baby maggot ke dewasa. Kita tinggal ngasih makan aja, semua jenis makanan bisa, yang penting organik. Sedangkan maggot itu pengurai untuk biar tidak bau. Terus setelah mungkin jadi dari biopon sekitar 20 hari nanti terus jadi prepupa, jadi jadi yang siap jadi lalat. Nanti tinggal kita pindahkan ke media penangkaran untuk jadi lalat. Dan itu siklusnya seperti itu, muter terus. Jadi nanti dari lalat itu sekitar masa kawin sama bertelur itu kurang lebih 10 harian. Jadi kurang lebih nanti kalau dijumlah total itu ada siklusnya 45 hari. Nama saya Iksanuddin, saya dari TPS 3R Asri Mayudono, yang kebetulan di sini sama teman-teman disuruh untuk ikut budidaya maggot. Kita mengambil semua jenis sampah, baik sampah anorganik, sampah sisa rumah tangga. Daripada sampah yang organik dalam bentuk sisa makanan, kita bingung kalau kita jadikan kompos juga nanti agak lama prosesnya, maka kita kembangkan untuk maggot, jadinya bisa untuk pakan maggot seperti itu. Untuk budidaya maggot mungkin perlu persiapan. Yang pertama mungkin tempat untuk penangkar lalat BSF. Jadinya kita nggak bisa kalau lalat BSF-nya di tempat yang terbuka itu nggak bisa, harus ada ruangan tersendiri, karena nantinya tentunya lalat itu kan juga harus butuh tempat untuk bertelur. Jadi biar telurnya itu nanti nggak nyebar, Mas. Yang kedua tempat untuk bertelur seperti rangkaian kayu yang ditumpuk-tumpuk nanti ditaruh di kotak, di atas kotak, yang nanti tentunya di bawah itu ada tempat untuk merangsang lalat itu biar mau bertelur di situ. Mungkin rangsangannya bisa buah-buah yang berbau tajam kayak mangga, apel. Selanjutnya mungkin dedak, Mas. Itu kan untuk media menetas telur. Terus selanjutnya mungkin semacam baki, tempat untuk menaruh dedaknya itu. Mungkin kalau nanti di biopon pun nggak bisa kalau nggak tertutup. Soalnya nanti tetap kalau nggak tertutup ada lalat hijau yang ikut masuk ke sana. Dan di makanan-makanan itu nanti akan ada set yang mungkin bentuknya lebih kecil dari maggot tapi lebih lincah dari maggot juga. Untuk biopot yang penting dibikin agak miring. Biopot itu nggak harus pakai bangunan semen, itu nggak harus seperti itu. Ya, bisa pakai yang kemarin di teman-teman yang lain tuh bikin pakai asbes, itu bisa. Tapi yang sementara di tempat kami biopotnya pakai permanen. Tetap nanti yang penting di pojok-pojokan itu dibikin agak miring. Nanti dikasih semacam kalenan. Nah, jadi untuk tempat maggot dewasa yang sudah tidak mau makan, nanti akan berjalan sendiri ke kalenan itu menjadi prepupa. Nah, prepupa itu nanti akan jadi lalat itu, Mas. Kalau untuk di bioponnya, suhu dan pencahayaan enggak terlalu terang, Mas, karena maggot kan tentu suka tempat yang agak gelap. Kalau misalkan nanti ditaruh yang terang, nanti tentunya yang di atas makanan yang di atas nggak kemakan, Mas. Jadinya usahakan kalau di biopon dikasih semacam paranet. Nah, itu kan nanti bisa untuk membuat agak gelap tempatnya. Sedangkan untuk dilalat itu suhunya diusahakan yang agak panas. Soalnya untuk penetasan dan perubahan dari prepupa ke lalat itu sangat berpengaruh sekali. Jadinya misalkan untuk kelembaban sama pencahayaan sangat berpengaruh. Lalat BSF kan
black soldier fly, Mas. Fungsi lalat BASF itu sebagai induk dari maggot. Karena nanti lalat BASF yang akan menetaskan telur-telurnya, Mas. Mungkin telur itu sekali netas bisa 200 sampai 300 butir. Lalat BASF mungkin kalau sudah jadi lalat, jenengan mungkin nanti di dalam kotak penangkaran itu dikasih daun pisang, pelepah daun pisang yang sudah kering. Nah, itu nanti fungsinya untuk tempat istirahat lalat BASF. Nah, nanti di situ jenengan tinggal semprot-semprot aja pakai air ya, nanti pakai spray, yang penting air isinya, nggak usah dikasih campuran apa-apa. Nanti bisa disemprotkan ke itu untuk makan lalatnya. Jadi lalat itu cuma untuk minum aja gitu, nggak ada makanan. Maggot itu per 1 kg maggot itu menghabiskan 1 kg sampah organik, sampah sisa makanan, pokoknya 1 kilo ya 1 kilo seperti itu. Kalau jenengan misalkan kok itu ada 5 kilo ya nanti 5 kilo jadinya seperti itu. Telur-telur maggot itu kalau nggak diambil nanti akan jadi kepompong, jadi kosong gitu, Mas. Jadi nggak bisa menetas. Kalau bisa 2 hari sekali itu telur-telur itu sudah diambil untuk ditetaskan. Di 45 hari pertama itu nggak usah dijual, dibikin untuk prepupa, dibikin lalat semua dulu. Jadinya setelah itu jadi, nanti tinggal per 2 hari sekali sampai 45 hari setelah itu kan bisa untuk memanen, bisa untuk menjadikan regenerasi prepupa lagi yang akan nanti dimasukkan ke penangkaran seperti itu. Makanan maggot biar cepat gede itu dikasih sisa makanan yang jenisnya mungkin yang kayak nasi, pokoknya sisa-sisa makanan gitu loh. Kalau misalkan dari organik semua, dari sayuran dan lain-lain itu proses besarnya kok agak berkurang ya, Mas yo. Enggak secepat kalau dikasih semacam sisa-sisa makanan gitu loh. Kalau misalkan pakai organik yang bentuk daun-daunan atau sayuran tuh ya mau, tapi agak kurang dan kadar airnya juga agak tinggi. Maggot dipanen ketika sudah dewasa ataupun tergantung permintaan pelanggan. Yang penting lebih dari 15 hari. Jenengan misalkan mau ngasih makan banyak, maggot itu cepat besar, tapi jenengan mau ngasih makannya sedikit ya nanti pertumbuhannya lama. Jadi besaran maggot itu tergantung kita pemberian makan. Jadi misalkan jenengan mau cepat gede, di full makanannya. Kalau misalkan nanti makanannya kurang, ya nanti maggotnya akan kayak boncel-boncel gitu loh, Mas. Jadi agak kecil-kecil gitu. Per kilo maggot kami jual Rp8.000. Untuk telurnya itu sekitar kita jual Rp5.000. Itu 5.000 per gram, bukan per kilo kalau telur gitu. Kalau misalkan maggot kita per kilo, dan untuk prepupa di kisaran 50 sampai 70. Dampak positifnya tentunya kita bisa mengurangi semua jenis sampah rumah tangga yang organik ya. Tentunya kalau misalkan dibuang di sembarang tempat akan menjadi busuk dan menimbulkan bau, mencemari udara lah intinya. Kita tampung, kita bisa kasihkan makan untuk maggot. Namanya uang itu semua orang nggak munafik, semua membutuhkan, tapi kadang-kala kita kan juga perlu, aku ki iso berguna nggo wong ki piye to, iso dadi wong sing berguna ki piye to carane. Ya salah sijine aku iki nang kene, Mas. Dadine pro kanca-kanca ya aku iso berguna nggo masyarakat Banyudono ya lewat TPS iki. Aku ro kanca-kanca dadi semangat ya ngono ki, Mas. Dadine iki piye carane aku iso berguna nggo masyarakat Banyudono, ora ketok, ora masalah, sing penting iso ngabdi lah, intinya seperti itu. Dari budidaya maggot kan ada juga yang namanya hama, Mas, gitu. Nah, hama itu mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin dari tikus, dari semut, dari cicak, dari burem. Lalat hijau itu juga hama sebenarnya, Mas. Karena makanya kita kasih di biopon itu paranet untuk biar hama-hama itu tidak masuk. Ini bekas prepupa, Mas. Nah, jadi yang udah mau netas jadi lalat, ini tinggal popongnya aja. Nanti ini bisa untuk pupuk, bisa juga untuk pakan maggot lagi. Ini yang kasgot, Mas, bekas maggot. Ini bentuknya pasir, tapi bukan, ini pasir pupuk ini. Nah, bekas sisa makanan yang mungkin maggot sudah makan, berbuang. Nah, ini pasir yang terurai, Mas. Fungsinya bisa untuk kompos, bisa untuk media tanam tanaman entah itu tanaman apa hias ataupun yang ada di sawah seperti itu.